Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan ini ada satu cerita datang dari Mbak Sari di Jawa Tengah. Tidak menyebutkan lokasinya di mana. Mbak Sari itu menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah dialaminya, pengalaman horor tentu saja. Kejadiannya kemungkinan sekitar tahun 2010-an. Jadi pada waktu itu Mbak Sari ini belakangan, waktu itu dia itu udah sekolah setara SMA segitu ya. Dan pada saat itu dia itu tiba-tiba sebelumnya itu udah ada satu kebiasaan, udah lumayan cukup lama ya. Mbak Sari itu dekat dengan seorang yang sudah tua, udah sepuh, seorang nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu namanya Bi Lastri, manggilnya itu Bibi gitu ya. Itu sebenarnya panggilan dari ibunya, manggilnya itu Bi Lastri. Nah, Bi Lastri ini adalah seorang tukang urut bayi. Sewaktu Mbak Sari waktu masih kecil, sewaktu masih bayi, itu yang ngurutin si Bi Lastri tersebut. Jadi ya dapat cerita dari ibunya, kamu itu dulu yang ngurutin itu si Bi Lastri. Oh gitu ya Bu ya. Terus ya iseng-iseng gitu ya. Dan Bi Lastri itu kenal sama Mbak Sari. Kalau misal lewat sering nyapa. Ya berawal dari situlah. Bahkan dari kecil, dari SD, SMP itu sering disapa sama Bi Lastri. Dan Mbak Sari pun akhirnya jadi kenal deket kan. Nah dari situ Mbak Sari kayak suka main ke tempatnya Bi Lastri, misalkan pas lagi iseng-iseng, lagi sepedaan gitu ya sore-sore, terus lewat ke sana, Bi Lastrinya lagi duduk depan rumah misalkan, nanti Mbak Sari itu, aku bakalan mampir lah cuman sebentar atau apa ngobrol-ngobrol, kalau enggak ya tak beliin jajan yang kira-kira bisa dimakan oleh Bi Lastri yang udah sepuh tersebut. Nah, Bi Lastri sendiri waktu itu memang sudah berhenti dari tukang urut bayi. Belum lama berhenti lah. Karena memang udah tua katanya, badan itu udah capek lah buat kesana. Aduh, buat jalan aja itu kaki udah sakit semua, kata si Bi Lastri. Ya sudah, enggak apa-apa, dari situ kan Mbak Sari jadi makin sering kesana. Bi Lastri sendiri jadi sering standby di rumah. Akhirnya sering, hampir setiap hari. Tapi nggak setiap hari, kayak seminggu itu bisa 3-4 kali itu mampir di rumahnya si Bi Lastri tersebut. Waktu pun berjalan. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang renyah, bawang murni, bawang goreng tanpa campuran ini, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga tentu saja terima kasih. Baik, kita lanjut cerita dari Mbak Sari tadi. Sering main ke sana pada suatu hari, Mbak Sari itu selama beberapa hari, kan mampirnya misalkan Bi Lastri itu lagi duduk di depan. Kalau lagi nggak duduk di depan ya udah bablas aja gitu ya. Dan ini udah beberapa hari, sekitar 3 hari lewat depan rumahnya Bi Lastri. Kok rumahnya selalu nutup ya? Bi Lastri itu nggak ada di teras di sana, atau manggilnya Mbak Lastri aja kali ya. Mbak Lastri itu nggak ada di situ gitu ya. Ini kemana Mbak Lastri? Udah sehari kan awalnya berpikir, oh mungkin lagi istirahat atau gimana. Udahlah aku nggak mau ganggu. Hari kedua pun seperti itu. Dan ini udah 3 hari kok begini terus ya. Alah tak tunggulah gitu ya. Kalau besok misalkan Mbah Lastri itu nggak keluar, nanti aku bakal datengin, aku bakal samperin ke situ. Dan ternyata bener. Hari keempat Mbak Sari lewat ke sana, Mbah Lastri itu nggak ada, masih kosong loh, kok nggak ada juga ya. Coba aku ketok gitu kan, akhirnya berhenti diketok. Mbah gitu kan, dipanggil Pak Bi manggilnya gitu ya. Cuman ini tak ganti biar kesan tuanya itu dapet gitu ya. Mbah gitu kan dipanggil. Nggak ada sautan dari dalam, loh Mbah Lastri kemana ya? Mbah, tanya tetangga kan waktu itu, Mbak Lastri kemana gitu kan.
ada di dalam gitu kan, diketok-ketok, cuman nggak ada gitu kan. Tadi ada kok keluar siang, mungkin nggak tahu ya udah pulang atau belum ya. Kayaknya sih udah pulang deh. Tapi tetap diketok-ketok, nggak ada jawaban. Ya sudah, Mbak Sari pun akhirnya pulang. Ceritalah ke ibunya, Bu, Mbak Lasri udah 4 hari itu udah keluar-keluar, Bu. Wah, kok kamu tahu? Ya orang aku setiap hari kan ke situ, Bu, gitu. Emang nggak ini, apa namanya, lagi sakit atau gimana? Ditanya sama ibunya. Aku juga nggak tahu, Bu. Tadi kosong, terus tak ketokin, masih aja nggak keluar-keluar. Kenapa ya, Bu, ya? Apa Mbak Lasri sakit ya, Bu, ya? Ya nggak tahu, kata si ibu. Ya udah kamu coba aja ke sana, samperin gitu kan. Ya Bu, tapi ini udah sore gitu. Ya udah nanti selepas maghrib atau gimana gitu kan. Akhirnya sudah, iya juga ya. Ah udahlah, selepas maghrib bener, kata ibu, aku ke sana sambil ya bawa sesuatu lah, bawa makanan yang Mbah Lasri itu kira-kira bisa makan. Si Mbak Sari selepas maghrib, dia pun beli sesuatu gitu ya, makanan-makanan tradisional yang gampang gitu dikunyahnya, soalnya Mbak Lasri sendiri giginya itu udah nggak ada, dan akhirnya beli. Mampirlah, lewatlah di rumah di sana. Nah, saat lewat di rumah itu, rumahnya Mbah Lasri itu gelap. Jadi kayak rumah yang belum dinyalain listriknya, belum dinyalain lampu-lampunya. Di terasnya gelap, terus sepertinya dari sela-sela pintunya juga rumah itu memang belum dinyalain. Loh, kok gelap semuanya? Ini kan dari lumayan kejauhan ya. Itu udah ketangkep seperti itu. Mbak Sari itu berpikir, jangan-jangan Mbak Lasri nggak keluar-keluar, meninggal lagi di dalam rumah ya. Kepikiran seperti itu ya. Akhirnya dipercepat ke sana. Nah begitu deket, ternyata Mbak Sari itu ngelihat Mbak Lasri itu lagi duduk di teras di sana, lagi duduk sendirian seperti kalau misal sore hari gitu ya. Ini lagi duduk di situ diem aja, kepalanya itu ngeliatin ke bawah sambil anggut-anggut begini, kayak ya mungkin orang tua udah ngantuk atau gimana gitu. Itu anggut-anggut. Lah Mbak Lasri, oh ternyata di situ. Tapi kok lampunya lupa dinyalain ya. Mbak Lasri mau masuk, pintunya dikunci ya nggak bisa masuk atau gimana? Tak samperin lah ke situ, Mbah gitu. Dipanggil seperti biasa, Mbah. Mbak Lasri itu diem aja, nggak ngerespon apapun, kayak orang pakai headphone, kata si Mbak Sari. Orang kalau lagi pakai headphone terus matanya merem begini, suara sekitar nggak kedengeran, kan begitu. Akhirnya apa, mendekatlah si Mbak Sari ke sana. Mbah lagi ngapain, Mbah? Ini rumah kok gelap begini, dengan ya sok akrab gitu ya. Ini rumah kok gelap begini, Mbah, udah dinyala-nyalain begini, Mbah. Si Mbak Lasri diem aja. Mbah, kok diem aja, Mbah? Si Mbak Lasri itu begini ngeliat mukanya itu diliatin ke arahnya Mbak Sari. Di situ Mbak Sari itu melotot begini. Kok si Mbah matanya putih semua gitu kan? Mbah, si Mbah kenapa, Mbah? Masih dibegituin. Si Mbah kenapa, Mbah? Setelah itu Mbak, masih sore ya, baru sekitar jam 7 malam loh. Dan memang di lingkungan situ lumayan cukup sepi. Sepi tapi daerah yang aman lah. Nah ini begini, terus si Mbah Lasrinya tuh kayak buka mulut, kayak keluar suara desahan semacam itu. Si Mbah Sari kan mundur selangkah. Mbah, si Mbah kenapa, Mbah? Kok begitu, Mbah? Perasaannya Mbah Sari itu ndak enak. Kok bau ya, mohon maaf ya, bau bangkai gitu. Waktu itu mungkin keluar dari mulutnya si Mbah Lasri kali ya. Ini kok bau bangkai begini. Mundur lagi, dan memang akhirnya si Mbak Sari ini nyadar di bagian kakinya itu kan pakai kain jarit, harusnya kakinya kan kelihatan. Begitu ngeliat ke bawah, kok kakinya hitam semua ya, kayak gitu, bener-bener cuma kelihatan hitam. Nggak, ya memang Mbak Lasri itu orangnya nggak putih, nggak apa, cuman seingatnya Mbak Sari, kakinya Mbak Lasri itu, aduh apa namanya ya, ada ini loh, biasanya orang kan ya ada belang putihnya itu, ada seperti itunya, kayak santan begitu ya. Ini kok ndak ada, kok kakinya hitam semuanya. Ini kayaknya bukan Mbak Lasri deh. Mundurlah si Mbak Sari, menjauh dari situ. Akhirnya
ditinggalin si Mbak Lasri di sana, pulang ke rumah cerita sama ibunya lagi. Pertama ibunya nanya, gimana Sar, udah ketemu sama si Mbah? Bu, ada yang aneh Bu katanya. Aneh kenapa? Mbak Lasri kenapa? Ibunya mulai khawatir gitu. Mbak Lasri kenapa Bu? Tadi aku ke situ ngelihat si Mbah lagi duduk di depan rumah di sana. Pas aku deketin, ternyata itu kayak bukan, ya itu si Mbah, cuman matanya tuh putih semua Bu. Mana di situ gelap, lampu belum pada dinyalain, dan dari mulutnya si Mbah itu bau bangkai Bu, katanya begitu kan. Kamu ngomong sembarangan. Ya orang kayak gitu Bu, itu yang aku lihat, kata si Mbak Sari. Ibunya pun diem kayak mikir gitu kan. Menurut kamu apa Sar gitu kan? Ya aku nggak tahu Bu, kayaknya itu setan, kata si itu. Soalnya apa? Kakinya si Mbak itu kan ada belang putihnya ya Bu ya. Ini tuh nggak ada, kakinya itu hitam semua Bu. Itu kayaknya bukan Mbak Lasri ya. Mohon maaf ya tadi salah nyebut nama ya. Itu bukan Mbah Las. Nah, Mbah Las aja biar agak sedikit beda. Itu bukan Mbah Las Bu, itu kan. Ibunya, aduh. Pak, itu kan, bapaknya dipanggil itu kan. Ya Bu, kenapa Bu? Sini deh Pak. Akhirnya mendekatlah ke situ. Pak, ini si Sari tadi habis begini ke rumahnya si Mbah, terus ketemunya begini begitu, kata si ibunya. Pak, tengokin Pak ke sana, kata si itu kan. Loh ngapain bapak yang nengokin? Bapaknya begitu. Lah ya bapak lah nengokin. Jadi bapak ke situ mau ngapain gitu, nyariin Mbak Lasri. Ya mau ngapain, emangnya bapak mau urut gitu kan, itu kan ngurut bayi itu. Iya ya Pak ya. Terus gimana Pak? Ya sudah, kalau ibu penasaran ibu aja sana, mumpung belum malam gitu. Itu baru belum setengah 8 malam, akhirnya ya udah ibu penasaran. Ibunya berangkat ke situ, Mbak Sari ikut lagi. Ya udah Bu, tak temenin Bu. Ya udah yuk ke sana. Mereka pun akhirnya jalan kaki karena nggak ada keperluan beli jajanan gitu ya, beli makanan. Tadi kan Mbak Sari pakai sepeda, itu sekalian buat beli jajan, lumayan cukup jauh. Nah ini karena memang rumahnya nggak terlalu jauh, akhirnya mereka berdua pun jalan kaki. Ya ketemu sama warga, ditanya, mau kemana Bu? Mau ke rumahnya Mbah Lasri, mau ke rumahnya Mbah Las, katanya begitu. Oh ya wes, akhirnya lanjut perjalanan ke sana. Rumah itu masih dalam kondisi gelap, dan saat sama ibu, sosok tadi itu nggak ada di teras di sana. Dan akhirnya ibu pun nggak langsung berani ngetok rumah ya, karena posisinya gelap. Ngomong sama tetangga, ceritalah yang dialami oleh Mbak Sari tadi ke tetangga. Ya masa sih Bu? Iya bener ya Sar ya? Iya Mbak, aku tuh ngalamin begini-begini dan Mbak Las emang udah nggak kelihatan selama beberapa hari. Aduh, jangan-jangan Mbak Las udah mati, kata si tetangganya begitu. Las amit-amit enggak lah, yuk ditengokin. Akhirnya manggil suaminya kan. Mas, Pak, ini Pak, minta bantuin Pak, tolongin bukain pintu Pak. Panggil warga yang lain gitu ya sekalian. Akhirnya apa? Dibukalah pintu dan ternyata pintunya nggak dikunci, jadi nggak perlu didobrak atau apa, dibuka biasa aja, cekrek. Kondisi itu gelap semuanya, dinyalain lah lampu, trak gitu kan. Yang lain itu udah pada ngendus barangkali ada bau bangkai atau apa, ada bau mayat atau bagaimana gitu ya. Tapi mereka nggak nyium apapun, yang dicium itu ya bau orang tua lah, ada pesing-pesingnya sedikit kayak gitu. Mbak Sari sendiri ikut masuk ke sana, pelan gitu kan, pada takut. Ini beberapa warga juga ikut masuk dan ternyata ada Mbah Las itu di situ. Dan posisinya Mbah Las itu lagi tiduran. Bah dipanggil kan. Si mbahnya nengok begini. Iya, dijawab gitu. Wah, seneng banget sih Mbak Sarinya. Alhamdulillah ya, pada begitu semua. Alhamdulillah masih hidup, katanya begitu kan. Alhamdulillah. Terus akhirnya pada masuk ke kamar. Si Mbah kenapa? Kok ndak keluar? Aku lagi meriang, katanya. Aku tuh lagi sakit, kata si Mbah Las. Oh, si Mbah lagi sakit tuh ya Mbok, yo bilang-bilang Mbah. Kok diem aja, mau bilang-bilang gimana? Orang buat jalan aja ndak bisa, kata si Mbahnya. Aduh gitu kan. Si Mbah udah makan belum?
Belum. Jadi Mbak Lasri itu udah beberapa hari ndak makan, ternyata ini sudah warga Komando suka ambil makanan, ambil minuman gitu kan, dibersihin ini rumah. Kerja bakti lah malam itu. Mbak Lasri alhamdulillah akhirnya makan, diurus sama warga, digantiin baju segala macam, dicetin gitu ya, dibersihkan biar ndak terlalu bau juga. Selendangnya juga diganti waktu itu. Dan setelah makan, ya mungkin kurang lebih sekitar setengah jam, Mbah Las pun akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Mbah, kakinya bisa gerak enggak, Mbah? Dicoba, bisa, ini bisa gerak. Loh, Simba berarti ndak lumpuh. Enggak, aku ndak lumpuh. Aku nggak bisa jalan yo. Karena ndak makan, kata Simba. Ya Allah, ndak makan. Kenapa Simba ndak makan? Simbanya diem aja begitu kan. Cuman warga tahu lah gitu ya. Mungkin masalah uang. Simba itu ndak punya uang buat beli makanan. Ya di situ was langsung rasanya tuh ndak enak. Mbak Sari juga, duh gimana ya kok sampai seperti ini. Simba juga nggak pernah bilang apakah aku, karena aku anak kecil ya, masa mau ngomong sama anak kecil yang belum kerja belum apa. Sar, Simba ndak punya uang, kasih uang. Oh nggak begitu. Mbak Lasri itu bukan tipe-tipe yang, ya mohon maaf ya, bukan tipe-tipe pengemis atau apa gitu. Orang kadang dikasih juga, lah ndak usah repot-repot kayak gini terus, uang kamu ditabungin aja, kata Simba. Itu seperti itu. Ternyata Mbak Lasri sakit itu karena kurang makan. Dan dari situ akhirnya warga pun sepakat gitu ya, sementing ini si Mbah itu udah mulai baikan gitu ya, udah recovery. Keesokan paginya pun kayak gitu gotong royong. Pemulihannya Simba, dikasih makanan yang enak-enak, ada buah pisang, pokoknya yang gampang-gampang dikunyah gitu ya. Akhirnya sudah Simba pun recovery. Dan pertanyaannya si Mbak Sari itu adalah, terus Bu, yang duduk di depan itu siapa ya Bu? Ya ndak tahu, kata si ibu. Mungkin kamu perasaan dong. Ya enggak Bu, aku enggak perasaan Bu, orang aku ngelihat, orang aku ngelihat 1 meter, orang deket banget gitu kan. Masa iya itu cuman perasaan, itu bukan Bu. Akhirnya sudah, waktu pun berlalu, Mbah Las itu mulai membaik kondisinya. Dan yang namanya makanan, akhirnya itu bahu-membahu warga kayaknya capek juga misalkan nyediain makanan terus-menerus. Akhirnya adalah sumbangan-sumbangan begitu, nanti biar Mbah Las kan udah mulai bisa jalan lagi. Nanti biar Mbah Las yang ini yang nyari makanan sendiri, intinya begitu. Itu pun berjalan dan Mbak Sari itu sering main ke sana lagi. Cuman kali ini main ke situnya itu udah nggak sore, tapi mendingan enakan adem. Selepas maghrib udah gelap gitu ya. Jadi sekitar jam 6:30 malam, masih lumayan cukup sore lah. Mbak Sari pun main ke situ. Cuman Mbah Las itu posisinya di dalam. Nah, pada suatu saat Mbah Lasri itu ndak tahu, dia itu mungkin lagi pengen duduk di teras kali ya. Dan akhirnya malam itu duduklah di teras, mungkin nungguin Mbak Sari juga. Mbak Sari datang ke situ, Mbah, kok tumben malam-malam masih duduk di luar? Iya, di dalam rumah gerah, katanya begitu. Ya sambil nungguin kamu, barangkali kamu datang. Si Mbah itu ya pengen ngobrol-ngobrol, katanya begitu. Oh ya sudah Mbah, ini Mbah, tapi sampai jam 9 aja ya Mbah ya, katanya. Iya, kamu kan besok sekolah, kata si Mbah tadi. Ngobrol-ngobrol lah di sana santai banget sampai akhirnya, Mbah, aku haus Mbah. Ya sudah, sana ambil minum di belakang. Akhirnya juga ke belakang lah si Mbak Sari itu. Saat ke belakang itu kan ngelewatin kamarnya Mbak Lasri ya. Nah, di kamar Mbak Sari itu ngelihat ada seseorang yang lagi berbaring di atas kasurnya Mbah Las di sana. Siapa itu ya? Udahlah ke belakang dulu, aku haus, pikir Mbak Sari. Ke belakang minum glegek-glegek gitu kan. Simba pun diambilin minum, akhirnya dibawa ke depan. Saya dibawa ke depan, liatin lagi, kok Mbak Las di dalam ya? Atau jangan-jangan itu yang dulu ngadepnya tuh ke sana, membelakangi, miring gitu. Jadi Mbak Sari sendiri itu nggak tahu mukanya itu seperti apa. Dia masih berdiri di depan kamar dan akhirnya
Ah udah, ini minumnya tak bawa dulu ke depan ke situ, truk. Ini Mbah minumnya. Mbak Sari pun masuk lagi ke dalam, masih ada di situ. Akhirnya dipanggil, Mbah, si Mbah sinten ya? Si Mbah itu siapa ya gitu kan? Mbah, dipanggil-panggil begitu sambil pegangan pintu begini. Nah, si Mbah tadi pun balik badan begini dan nengok ke arahnya Mbak Sari. Itu adalah sosok yang sama. Sosok yang mirip kayak Mbah Las, cuman matanya itu putih semua begini. Ngeliatin Mbak Sari kan langsung balik ke sana ke badan. Mbah, di kamarnya si Mbah ada siapa sih? Ditanya begitu kan. Kamar si Mbah ada siapa? Iya Mbah, ada setannya Mbah. Wih, setan apa? Kata si Mbah kan. Mbah, setannya mirip si Mbah. Kurang ajar gitu. Masa si Mbah masih cantik begini dibilang setan? Enggak, bukan begitu. Setannya tuh mirip si Mbah gitu. Ya itu, samain sama setan. Mbah, mirip begini. Cuman matanya putih Mbah. Itu bukan si Mbah. Itu siapa Mbah? Balas pun diem aja gitu ya. Kayak nggak mau melanjutkan obrolan tersebut. Mbak Sari pun akhirnya ya, Mbah, siapa sih itu Mbah gitu ya. Mbah, itu siapa Mbah gitu kan. Aku udah 2 kali loh Mbah ngeliat itu Mbah. Ngeliat temannya si Mbah. Oh temannya si Mbah enak aja. Cuman jawab begitu doang. Dan Mbak Sari pun mendesak. Akhirnya si Mbah pun cerita. Jadi si Mbah juga bingung. Si Mbah itu awalnya dulu entah tahun berapa ya. Kamu udah lahir waktu itu kata si Mbah. Dan si Mbah itu ada dimintain tolong buat bantuin orang mau melahirkan. Si Mbah itu memang nggak terlalu megang masalah melahirkan atau apa. Kayak ada orang sendiri yang lebih ahli loh. Ini diminta datang ke sana. Akhirnya datanglah ke situ. Nah pulangnya itu malam sekitar jam 1 pagi. Si Mbah pulang sendiri. Awalnya mau dianterin lah, ndak usah orang deket kan. Nah si Mbah lagi jalan. Itu ketemu sama si Mbah itu katanya. Ditanya, kok ya arep ngendi gitu ya. Kamu mau kemana? Dia yang nanya. Aku mau pulang nih katanya. Aku mau pulang. Aku melu, aku ikut kata si nenek tadi. Oh ya udah ikut. Loh emang sampean itu pulangnya kemana? Aku pulangnya jauh, aku ndak bisa pulang. Aku ikut kamu aja ya. Ya wis sini ikut. Ya wis sak ikut biarin aja orang. Aku di rumah juga sendirian, itu ada kamar kosong. Akhirnya sudah ikutlah ke sini. Cuman ya itu ternyata si nenek tadi nggak bisa ngelihat. Si nenek itu tuh buta. Dan ya awalnya si Mbah kan nggak ngeh ya, nggak nyadar. Ternyata tungguin. Udah kenapa emangnya? Akhirnya apa? Si nenek tadi megangin selendangnya si Mbah. Terus akhirnya sudah ke sana jalan. Loh sampean nggak bisa weruh gitu ya, sampean nggak bisa lihat ya. Iya, aku nggak bisa lihat. Akhirnya sampai di rumah di situ ya tak bantuin, suruh duduk. Udah makan belum? Aku udah makan. Dia tuh udah pernah makan kata si Mbah. Dibilangnya udah makan, dikasih makanan. Ya masih utuh segitu aja katanya. Sudah, sampean itu sudah makan atau nggak bisa lihat makanannya kata si. Aku sering begitu katanya. Cuman ya seperti itulah. Si Mbak Sari, Mbah, itu berarti orang Mbah katanya. Ya embu orang kali kata situ ya, orang. Masa sih Mbah? Akhirnya apa? Ditengokin lagi sama Mbak Sari itu karena oh jangan-jangan itu orang bukan setan. Tapi sejak kapan si Mbah Las ini ada temannya gitu ya. Ditengokin ke sana, di kamar itu ndak ada. Keluar lagi kan, kayaknya bukan orang. Mbah sebentar ya Mbah. Ngetok-ngetok lah tetangga gitu kan. Memang tetangganya belum tidur, pintu juga masih dibuka. Iya kenapa Sar? Mbak mau nanya, Mbak Lasri itu ada temennya ndak sih di rumah? Ada yang nemenin ndak? Ndak ada katanya. Kata si Mbah, ada. Masa bilangnya ya si tetangganya sama-sama gak percaya. Yaudah sini Mbak, sini ngobrol sama Mbak Lasri. Mbah, pripun Mbah tadi Mbah? Pripun apanya? Itu yang cerita si Mbah itu bawa orang dulu udah bertahun-tahun yang nenek-nenek gak bisa lihat itu Mbah. Oh itu
Ya itu ada di dalam sana katanya. Nah tetangganya yang, Mbah di dalam mana Mbah? Orang saya nggak pernah ngelihat Mbah, kata si tetangganya tadi. Ada di dalam. Ya udah, akhirnya kan dicariin gitu kan di situ. Iseng-iseng dipanggil Mbah gitu ya. Namanya siapa juga nggak tahu. Mbah namanya siapa Mbah? Aku nggak ngerti, kata si Mbak Lasrinya. Ini orang bertahun-tahun numpang di sini, masa si Mbah nggak ngerti namanya siapa gitu kan. Dicariin tetep aja nggak ada jawaban apapun. Mbah nggak ada Mbah. Yang nemenin si Mbah itu bukan orang, Mbah itu tuh setan, kata si Mbak Sarinya. Akhirnya sudah, si tetangganya pun pulang. Ya besar, aku tak pulang dulu ya katanya. Mungkin takut atau gimana ya. Akhirnya pulang lah. Mbak Sari di situ ya ngobrol-ngobrol tetap sama si Mbah Lasri tadi, dan ngobrol nggak terasa jam 9 pun tiba. Mbak Sari itu bawa jam tangan ala-ala itu ya. Dan akhirnya apa? Pulanglah Mbak Sari. Mbah, aku pulang dulu ya Mbah ya, si Mbah istirahat gitu kan. Iya, nanti si Mbah masuk. Masuk sekarang Mbah. Iya. Akhirnya si Mbahnya pun disuruh masuk, pintu ditutup. Udah ya Mbah, aku pulang. Iya, hati-hati. Pulanglah si Mbak Sari itu, dan di jalan ketemu Mbak Sari sama nenek yang itu, yang mirip kayak Mbak Lastri. Perawakannya sama, mirip persis. Bedanya itu cuman matanya itu putih semua, itu berdiri di pinggir jalan di situ. Dan yo Mbak Sari langsung kan lari. Waktu itu bawa sepeda. Langsung ngebut ke sana. Sepedanya itu dicepetin geol ke sana. Nengok ke belakang, si nenek itu tuh ngejar, lari dia. Pakainya pakai kain jarit seperti itu kan, buat lari kan susah. Ini sampai bunyi begitu, larinya tuh cepet banget. Mbak Sari pun teriak-teriak di sana, ngejerit-jerit sampai akhirnya Mbak Sari itu nggak inget apapun, pingsan dia, jatuh. Dia tuh inget dia itu jatuh ke atas rumput, terus udah habis itu nggak inget apa-apa. Bangun-bangun udah di rumah, udah dikerubutin sama beberapa orang, termasuk orang tuanya gitu ya. Sar, udah lagi kayak denger Sar bangun gitu. Dengar akhirnya Mbak Sari pun bangun. Ya bu, kok rame? Kamu pingsan, diceritain sama ibu kan. Iya, kamu tadi tuh ada yang denger jerit-jerit, itu siapa sih ya? Pas didatengin ternyata kamu pingsan. Kamu kenapa? Bu, Mbak Lasri itu ditemenin setan bu. Ditemenin setan gimana? Beneran bu, aku ndak bohong bu. Mbak Lasri itu ditemenin setan. Setan apa? Setannya tuh sama gitu. Yang aku bilang itu dulu, yang matanya putih itu loh. Masa sih gitu? Iya bu, kasihan bu Mbak Lasri, kasihan Mbak Lasri. Ya cuman ibunya loh, kasihan gimana? Gitu kan. Akhirnya udah keesokan harinya si Mbak Sari, entah yang jelas pulang sekolah ya, karena keesokan itu sekolah. Itu main datang lagi ke rumahnya si Mbah Lasri sama ibunya, sama bapaknya juga waktu itu, dan menceritakan kejadian semalam. Semalam itu begini. Pantesan semalam dia itu nggak tidur di sini, kata si Mbah Lasri. Mbah, biasanya tidurnya di mana sih Mbah? Temannya si Mbah. Biasanya itu di kolong katanya. Tidurnya di kolong tempat tidur. Di sana emang dikasih tikar, disuruh di atas itu nggak mau. Ya mungkin karena ada si Mbah kali ya di situ, makanya dia nggak betah. Dia pun tidurnya itu pasti di bawah di situ di kolong. Membayangkan aja itu serem banget. Mbah Lasri di kolongnya itu ada setannya gitu. Pas lagi ngelongok begini, Mbak Sari itu jerit-jerit lagi. Ada si nenek itu, cuman agak ke ujung situ di deket tembok di sana. Ini perasaannya Mbak Sari ya, itu seolah-olah ngelihat seperti bu teriak-teriak itu di sana. Cuman bapak sama ibunya itu nggak melihat. Mbak Sari pun akhirnya keluar, dan akhirnya Mbak Sari pun dibawa pulang karena ya itu ada trauma juga, baru kemarin malam dikejar-kejar sama si itu. Dan dari situ akhirnya Mbak Sari itu agak sedikit jarang main ke rumahnya Mbah Lastri. Cuman ya itu tadi, Mbak Sari jadi merasa bersalah. Aku kan biasa main ke situ. Kalau misalkan tiba-tiba aku ngilang, nanti gimana ya Mbak Lastri ya? Ya ada perasaan salah seperti itu. Akhirnya mungkin sekitar 2 minggu jarang main, Mbak Sari karena rasa takutnya udah mulai hilang, dia pun akhirnya main lagi ke sana. Ya sudah main, tetap waspada.
Dan alhamdulillahnya semenjak saat itu Mbak Sari bukannya tidak melihat, tapi coba membiasakan diri, coba menerima itu. Wis pokoknya kalau ketemu sama dia nggak usah disapa, biarin aja gitu ya. Dan kayak gitu selentar ada di dalam rumahnya Mbah Las. Kalau misal Mbak Sari diberani, karena sore ya mainnya ke sana, sekarang udah nggak malam lagi. Mainnya sore, itu ke belakang situ, ya wis pokoknya bodo amat lah gitu ya. Aku nunduk aja. Kadang aku lagi jalan begini, pas ngelewatin depan kamarnya Mbak Las, si sosok Simbah itu lagi berdiri di dalam kamar. Cuman ya aku cuek aja gitu ya, ke sana ke depan, dan ya udahlah tak biarin aja begitu ya. Aku ndak mau ganggu, yang penting aku butuhnya sama Mbak Lastri ini. Dan hal itu berlangsung selama beberapa tahun sampai akhirnya ya mungkin karena usia sepuh ya, Mbak Lastri itu sakit dan akhirnya Mbak Lastri itu meninggal. Ya itu aja, semenjak meninggal oh iya, ada yang mungkin nanya, anak-anaknya Mbak Lastri itu kemana? Mbak Lastri itu nggak menikah, jadi nggak punya anak. Ya mungkin ada kerabat, tapi ya keponakan-keponakan gitu ya, jauh lah gitu ya. Untuk urusan waris dan apa, Mbak Sari sendiri nggak terlalu ngerti dengan hal tersebut. Udah meninggal tentu saja sedih, kehilangan seorang nenek, kehilangan seorang sahabat juga buat Mbak Sari. Dan ya cerita ini katanya ya untuk mengenang Mbak Lastrinya tercinta itu ya, yang ya sempat kedekatannya itu diwarnai ada sesuatu yang horor-horor semacam itu. Itu aja, mungkin nggak terlalu panjang ceritanya. Terima kasih banyak Mbak Sari atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya, wijinya, terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga tak lupa terima kasih banyak. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.